Para bapak, para hadirin jamaah, para pengurus, sejenak kita dengarkan, karena ini di hari terakhir bulan Maulid, beliau Habib Jamal bin Hamid Al-Hamid. Beliau 7 tahun berada di Rubat Tarim di Yaman, di dalam bimbingan Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syadiri. Jadi beliau 7 tahun di sana. Guru beliau ini masyhur, dikenal sebagai Sultanul Ilmi. Jadi sultannya ilmu, Sultanul Ulama. Raja. Sultan itu raja, rajanya raja. Jadi hampir semua ulama itu mengambil ijazah, mengambil sanad keilmuan dari beliau. Nah, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertabaruk kepada beliau melalui salah satu murid beliau, Al-Habib Jamal. Jadi mohon kita para jamaah, biasanya kita minta pesan, Bib. Kalau dibilang pesan ya pesan khusus, boleh dibilang ijazah, Bib. Jadi dari Habib Salim biar nyambung ke kita, mungkin pesan sedikit, kira-kira apa yang selalu dipesankan oleh almarhum Al-Habib Salim Asy-Syadiri, terutama agar hidup kita itu tenang, Bib. Sekarang banyak yang nggak tenang, Bib. Nggak tahu nggak tenang kenapa, Bib. Jadi biar hidup kita itu tenang, biar hidup kita barokah. Dan yang paling penting, terkadang kita itu jarang memimpikan agar bisa dekat dengan Kanjeng Nabi. Tidak sedikit yang memimpikan agar bisa bertemu Kanjeng Nabi. Nah, mudah-mudahan di berkahnya bulan Maulid ini, di bulan Jumat ini, mungkin ada pesan dari Habib Jamal, dari gurunya Habib Salim bin Abdullah Asy-Syadiri, biar kita itu dekat, Bib, dengan Rasulullah. Syukur-syukur mudah-mudahan kita semuanya didoakan sebelum akhir hayat kita minimal 1 kali bisa mimpi Rasulullah. Amin Allahumma amin. Pengen apa enggak, Pak? Mudah-mudahan dianugerahkan oleh Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita dengarkan sejenak dari Habib Jamal. Tafadhol, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para bapak, para tokoh, para alim ulama. Alhamdulillah, Jumat ini kita bertemu, berkumpul, ramah-ramah, ya, minta nasihat, tapi saya juga butuh nasihat sebetulnya. Iya, karena mukmin itu nasihat mukmin itu ke siapa aja, dari siapa, dari manapun, meskipun itu orang kafir. Katanya itu nasihat itu bid'atul muslim. Sesungguhnya nasihat itu adalah sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Jadi bisa diambil dari orang kafir bisa, dari orang mukmin bisa, dari orang yang kecil bisa, dari orang yang tua bisa. Jadi meskipun mungkin saya lebih muda dari antum-antum semua, ya bisa didengarkan juga. Diambil yang baik, dibuang yang buruk. Alhamdulillah. Yang pertama-tama untuk amalan ijazah, ini ada satu amalan yang mana kalau antum amalkan setiap hari Jumat, insya Allah Jumat ini sampai Jumat yang akan datang, sampai ketemu Jumat lagi, dosa-dosanya antum yang kecil-kecil itu diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kecil diampuni. Ini hadisnya ini hadis lemah.
cuma boleh diamalkan, bagus diamalkan. Yang nyuruh amalkan siapa? Imam Ghazali. Imam Ghazali ini Syekhul Islam, gurunya orang Islam di zamannya dia. Tidak ada orang di zamannya dia kecuali untuk ikut apa dengan fatwanya dia, karena dia terkenal orang yang alim sekaligus orang yang dai hebat, mengarang kitab tasawuf terhebat. Imam Ghazali dikatakan, barang siapa yang membaca, ada hadisnya dari Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca daripada bacaan ini tidak keluar dari Jumat ini ke Jumat yang akan datang, melainkan dia diampuni dosa-dosa kecilnya. Bukan berarti pas diampuni dosa, diampuni dosa terus kita seenaknya kita tenang, dosa kita sudah diampuni. Bukan, ini cuma buat tambahan buat kita. Dan ini sudah banyak diamalkan pada masjid-masjid yang lain. Apa itu? Yaitu setelah imam salam, setelah salam daripada sholat Jumat, yang pertama sampai jangan merubah kaki sampean, tetap dalam keadaan tahiyat. Salam keadaan tahiyat. Setelah itu baca Alhamdulillah Al-Fatihah 7 kali. Qul huwallahu ahad 7 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Apa? Al-Fatihah 7 kali. Qul huwallahu ahad 7 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Lalu doanya ada 3 kali dibaca. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu, yang dibaca saya tadi. Ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Barang siapa yang melakukan seperti ini, hadis yang pertama mengatakan dosanya akan diampuni dia di kelak Jumat yang sekarang sampai Jumat yang akan datang. Ada juga hadis yang mengatakan juga rezekinya dia ditanggung dari Jumat sekarang sampai Jumat akan datang. Yang mana? Enak. Enak apa enak? Enak ya. Amalan sedikit, cuma 10 menit duduk sampean Jumatan, doa sampean terkabul sama Allah. Itu kalau sampean sendirian. Bagaimana kalau jamaah di masjid? Ya, makanya nih masukkan juga ini buat takmir masjid. Ya, kalau bisa imamnya ajarin. Ada selembaran, tulis selembaran. Ya, tulis selembaran. Assalamualaikum, langsung ambil mic takmirnya, baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Baca 7 kali. Orang mau pergi, gak pergi terserah. Yang penting sampean baca dulu. Itu pahalanya apa? Pahalanya buat Jumat ke depan. Enak gak enak? Enak. Paling enak umatnya Nabi Muhammad. Umat dulu kalau mau berbuat amal baik, iya, berbuat amal baik, iya, itu berbuat amal baik susah, pahalanya cuma 1. Kalau umat Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek, cuman amalan yang sedikit bisa dikali lipat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa ini masukkan buat takmir minggu depan. Kalau bisa bikin selembaran. Barang siapa yang baca ini dikasih ke jamaah. Sekali Jumat aja. Besoknya sudah langsung baca sudah Al-Fatihah. Siapapun imamnya, siapapun khotibnya, langsung takmir baca atau bilangnya baca Al-Fatihah. Gitu. Imamnya kasih tahu doanya nih, selembaran doanya. Selesai. Jadi apa? Semua makmumnya dapat pahalanya, dapat faedahnya, dapat ganjarannya. Dan imamnya juga dapat. Enak gak enak? Enak. Itu ijazah. Itu bukan ijazah dari guru saya doang, dari semua guru-guru. Dari semua guru-guru. Siap ya diamalkan ya? Iya, jangan minta doang cuma diamalkan. Eman. Jauh ini, ngambilnya jauh ini. Iya. Ya, makanya itu yang pertama. Yang kedua, tadi minta buat kita mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang enggak pengen cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang enggak pengen ketemu sama Nabi Muhammad? Ya.
Cuman di situ kita dikasih tahu sama ulama. Yang pertama kata ulama untuk mengenang, membuat kita bermimpi sama Nabi Muhammad. Yang pertama itu kita dibikin rindu kepada Nabi Muhammad. Dibikin rindu. Untuk menimbulkan suatu kerinduan, biasanya rindu cinta itu kita bisa dapatkan dengan satu cara. Ada dengan yang biasanya kita dapati dengan pandangan. Kita memandang, masuk ke otak, lewat ke hati, jadi pikiran. Ya, masuk ke otak, ke hati, jadi pikiran. Terus terngiang-ngiang. Kalau sampean suka sama perempuan, suka sama seseorang, ngefans sama artis hebat, sampai pasti melihat dari mana itu? Dari mata sampean. Bagus, ganteng, hebat, akhlaknya bagus. Iya. Dari pandangan sampai ke otak, sampai ke hati, dari hati sampai proses, sampai terpikir-pikir sampai sampai cinta. Sampai cinta terngiang-ngiang dengan kecintaan sampean. Terngiang-ngiang sampai masuk ke dalam mimpi sampean. Ketemu sama orang yang sampean cintai. Dan ini prosedur cara yang biasa terjadi di kita. Tapi kalau bagaimana dengan Nabi Muhammad? Kita nggak melihat Nabi Muhammad. Kita nggak tahu tentang Nabi Muhammad. Bagaimana? Nah, cari tahu Nabi Muhammad. Orang itu bisa sayang, maka orang tak kenal, maka tak sayang. Kalau kita kenal, maka insya Allah sayang. Bagaimana caranya? Cari tahu tentang Nabi Muhammad. Makanya ulama-ulama kita itu bikin maulid Nabi Muhammad, bikin majlis taklim tentang Nabi Muhammad, bikin majlis sholawat. Tujuannya apa? Apa tujuannya berkumpul habis itu pulang selesai? Nah, tujuannya agar kita untuk mengenal Nabi Muhammad. Sampai buka buku maulid itu isinya apa? Sejarah Nabi Muhammad. Sejarah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kita dikasih seperti itu. Tujuannya biar kita kenal sama Nabi Muhammad. Itu bahasa Arab. Kita cari bahasa Indonesianya. Beli buku terjemahannya banyak sekarang tentang Nabi Muhammad. Cari tahu tentang akhlaknya beliau bagaimana. Kalau kita tahu tentang akhlaknya beliau, kita senang sama beliau, cinta sama beliau. Iya, tak usah jauh-jauh aja. Sahabat itu dari cintanya sama Nabi Muhammad sampai rebutan air wudunya Nabi Muhammad, sampai hampir puluh-puluhan untuk mendapatkan keberkahan air wudunya Nabi Muhammad. Sahabat dari takzim cintanya sama Nabi Muhammad, dia berbaiat dengan Nabi Muhammad dengan tangan kanannya. Kata dia, semenjak saya berbaiat dengan Nabi Muhammad masuk agama Islam, saya sekalipun seumur hidup tidak pernah memegang kemaluan saya dengan tangan kanan saya. Kenapa? Karena sudah pernah memegang tangannya Nabi Muhammad. Itu sahabat. Kita nggak usah jauh-jauh. Kita lihat pribadi kita. Kita pengen tahu tentang Nabi Muhammad. Cari tahu tentang Nabi Muhammad. Pelajari Nabi Muhammad. Bagaimana akhlak beliau sama anak kecil. Bagaimana akhlak beliau dengan orang dewasa. Nabi Muhammad dicaci maki, dihina, sampai sholat ditaruh kotoran. Setiap jalan Nabi Muhammad jalan dari atas diludahin sama sahabat, sama musuhnya dia. Diludahin. Setiap lewat diludahin, setiap lewat diludahin. Satu waktu tahu-tahu orang yang meludahin Nabi Muhammad lewat, gak ada yang meludahin. Gak ada yang meludahin, gak ada. Mana ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicari tahu, fulan itu yang biasa di atas ini kalau anak lewat ini mana kata Nabi Muhammad. Oh ya Muhammad, kayaknya itu dia lagi sakit. Lagi sakit. Nabi Muhammad kemana? Ke pasar, beli buah, makanan. Datang ke rumahnya orang itu, ngetok pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Anak Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad bin Abdullah. Orang yang sakit tadi takut pak. Jangan-jangan dia mau balas dendam. Mentang-mentang keadaan saya lagi drop, lagi gak habis, lagi tidak bisa bergerak, sakit. Saya dihabisin sama Muhammad ini. Balas dendam dia. Enggak, saya mau ngejenguk kata Nabi Muhammad. Buka, ada apa dia? Dibuka. Bawa buah-buahan Nabi Muhammad makan. Anak enggak lihat inti 2 hari ini kata Nabi Muhammad. Biasanya inti tiap pagi ada. Kok tumben inti hari ini kok enggak ada? Ini buat apa Muhammad? Enggak, saya ini buat hadiah buat inti, buat kamu.
Soalnya saya tidak pernah lihat inti 2 hari ini. Katanya dengar-dengar inti ini sakit. Ada nggak tega lihat inti sakit? Ini makanan buat inti. Moga-moga cepat sembuh ya. Yang sehat makannya dijaga. Makan apa tadi? Minum obatnya sudah, kata Nabi Muhammad. Orang yang tadi Pak nangis Pak. Jangankan sahabat sampai nangis. Yang biasa kita ludahin, tahu-tahu kita balas dengan kebaikan. Langsung nangis orang tersebut masuk Islam. Kenapa? Karena akhlaknya Nabi Muhammad. Kalau kita dengar seperti cerita seperti ini, pasti kita timbul rasa suka sama Nabi Muhammad kan? Cinta, pengagungan. Kenapa? Karena kita mulai mengenal tentang Nabi Muhammad. Bagaimana kalau orang yang tiap harinya hadir maulid, mengkaji tentang akhlaknya Nabi Muhammad, perbuatannya Nabi Muhammad, perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad buat kita. Oh, tambah cinta sampean Pak. Kalau sampean sudah cinta sama Nabi Muhammad, dibarengin juga dengan namanya sholawat sama Nabi Muhammad. Sholawat tujuannya untuk menguatkan kita tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad. Kita sholawat sama Nabi Muhammad. Dan sholawat diiringi dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Kita akan mikirin tentang Nabi Muhammad, padahal kita nggak tahu wajahnya Nabi Muhammad. Tapi kita rindu sama Nabi Muhammad. Sampean bakal tidur, bakal mimpi Nabi Muhammad. Kalau sampean terus-menerus begini, bakal sampean bisa mengalami seperti ulama-ulama zaman dahulu. Kenapa? Bukan mimpi, terlihat langsung Nabi Muhammad. Sampai ulama dahulu, wali-wali dahulu, majlis taklim, majlis maulid, mereka melihat Nabi Muhammad datang. Nabi Muhammad melihat datang langsung. Orang-orang dahulu. Kenapa? Derajatnya sudah tinggi. Kalau kita bagaimana? Kita nggak usah jauh-jauh. Baca sholawat dengan rindu Nabi Muhammad. Yang kedua, pelajari tentang Nabi Muhammad. Itu kuncinya. Satu waktu ada seorang murid datang kepada gurunya mengadu, "Ya guru, wahai guru, anak ini belajar sama engkau bertahun-tahun, hikmah sama engkau bertahun-tahun, tetapi saya tidak pernah memimpikan Rasulullah SAW. Bagaimana cara saya bermimpi Nabi Muhammad? Sedangkan saya ngaji sama engkau puluhan tahun." Kata gurunya, gampang. Besok kamu datang ke rumah saya, malam-malam kamu datang ke rumah saya. Saya undang kamu makan malam di rumah saya. Siap? Datang dia. Masuk ke rumah gurunya, ya makan. Udah datang ya? Iya datang. Dikasih makanan sama guru. Ini makan. Kebetulan makanannya apa? Nasi sama ikan asin. Nasi sama ikan asin. Ini makan, kata gurunya. Dimakan sama dia. Makan yang banyak ikan asinnya. Habiskan. Anda nggak mau tahu, sepiring dia habis. Tumpuk, habiskan. Dia habiskan sama murid. Sehabis-habis orang makan ikan asin, bagaimana Pak? Pengen minum kan? Pengen minum nggak? Kata gurunya, nggak boleh minum. Stres sampean Pak. Makan ikan asin, makan sedikit aja sampean pengen minum, apalagi makan banyak sampean. Kecut sini sampean. Pengen minum sampean, tapi kata gurunya nggak boleh minum, nggak boleh minum. Ya udah, sampai saya nyuruh boleh minum, kata gurunya. Oke, nggak kuat mulai ini, ya Allah, nggak kuat ya. Guru saya mau pulang, nggak boleh pulang, kamu tidur bermalam di rumah saya. Oke, tidur dia di depan rumah gurunya itu, di teras, di ruang tamunya gurunya. Gak dikasih minum, ada minuman cuma gak berani, takut kurang ajar sama gurunya. Tidur dia sampai gak kuat sampai ketiduran. Sampai ketiduran. Setelah bangun subuh dibangun sama gurunya. Bangun. Bangun. Ya, tuh minum airnya. Diminum sama dia. Diminum langsung banyak sama dia. Alhamdulillah. Tadi malam ini mimpi apa? Kata gurunya. Ana tadi malam guru, saya mimpi minum air es. Saya bermimpi minum air es. Kok bisa ente mimpi air es? Gak tahu, saya mimpi air es. Kata guru, itu. Coba cintanya inti sama guru sama Nabi Muhammad seperti cintanya inti sama air es. Inti bakal mimpi Nabi Muhammad, kata gurunya. Karena kurang syauq rindunya inti sama Rasulullah seperti rindunya inti seperti sama air es, maka inti nggak mimpi Rasulullah. Tadi anak itu stres pengen minum air es sampai ke bawah mimpi.
Kenapa? Rindu sama ALS. Nah, kata gurunya, sekarang ente pengen mimpi Rasulullah, coba rindunya Rasulullah, ke Rasulullah itu seperti ALS, ente bakal mimpi Rasulullah, kata gurunya. Jadi intinya apa? Yang pertama, banyakin sholawat tanpa dengan kerinduan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, bukan sholawat Rasulullah Muhammad, enggak, sholawat sama rindu. Yang kedua, pelajari tentang Nabi Muhammad. Itu aja kuncinya. Sampai timbul kerinduan kita ke Nabi Muhammad. Kalau kita sudah cinta, rindu sama Nabi Muhammad, sampean disuruh sholat duha, sholat. Sampean disuruh sholat witir, sholat. Puasa Ramadan, sholat. Sholat 5 waktu, sholat. Kenapa? Ya Allah, sholat 5 waktu saya malas mengerjakan. Tapi ingat ya Allah, Nabi Muhammad kekasihku yang dulu sholat, aku tidak berani untuk menentang sholat. Sholat duha, kekasihku Muhammad yang dulu. Gak cocok saya kalau saya menentang kekasihku Muhammad. Sholat duhanya. Orang pasti jadi orang bertakwa. Kenapa? Ngikutin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Paham ya? Udah, gak usah panjang-panjang. Ntar repot. 2 aja cukup. Yang pertama cara mimpi sama Nabi Muhammad, yang kedua tentang Jumatan. Ya. Udah. Adam ini, wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Muhammad. Allahumma ja'alna minal mutahabbina wa mutawakhkhina wa Allah mustaghfiru wa yasbiru wa yasaidu wa tubjahil hamdu sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.